Kita ke kabar lain pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah dan melakukan teror di Kabupaten Nduga, Papua. Dalam aksi penembakan Sabtu pagi, 10 orang warga sipil tewas. Warga sipil kembali menjadi korban aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Koyoga. Sabtu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, KKB melakukan penembakan membabi buta terhadap 10 warga sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. 10 orang menjadi korban terkena tembakan dalam aksi teror ini. 7 orang korban langsung meninggal di tempat, sementara 3 lainnya mengalami luka serius. Menurut Direktur Reskrimum Polda Papua, setelah mendapat perawatan, 2 orang korban lainnya akhirnya meninggal dunia dan menambah korban meninggal dunia menjadi total 9 orang. Nama-nama korban yang meninggal adalah Pendeta Elias Serbaye, 45 tahun, Julius Watu, Habertus Goti, Daeng Maramli, Taufan Amir, Johan, Alex, Yuda Hurusinga, Has Joni, dan Sira Judi. Sementara 1 korban dalam kondisi kritis bernama Sudirman. Semua korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Pasca penembakan, kondisi tempat kejadian perkara dinyatakan siaga 1. Saat ini, tim Damai Kartens sudah berada di lokasi bersama dengan Polres Nduga dan anggota TNI. Dari Nduga, Papua, Desius Termas, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kondisi penembakan di Nduga, Papua, kami sudah terhubung dengan Ketua Satgas Kartens Papua sekaligus Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Indra. Baik, Pak Kamal, ini sejauh ini bagaimana dengan korban Pak Kamal, apakah terus bertambah? Karena kami tahu ini sudah 10 orang. Jadi dapat kami informasikan setelah kemarin rekan-rekan kami dari Polres Nduga yang di-backup oleh Satgas Damai Kartens dan rekan-rekan TNI yang ada di Nduga, baik dari Kodim maupun Satgas yang ada di sana, setelah menelusuri sekitar TKP, ternyata ditemukan korban itu ada 12. 10 meninggal dunia, 2 luka-luka. Kemarin kita sudah dapat evakuasi 11 korban, yaitu 9 meninggal dunia dan 2 luka-luka kita evakuasi ke Timika, dan hari ini dan malam ini, ya tadi malam tepatnya, sudah dilakukan perawatan baik rekan-rekan yang mengalami luka berat maupun rekan-rekan atau saudara kami yang menjadi korban pembunuhan. Jadi beberapa saudaranya sudah ada di Timika dan hari ini rencana akan dievakuasi ke kampung halamannya. Jadi dari 12 korban itu adalah salah satu pendeta warga Nduga yang turut wafat di sekitar lokasi menjadi korban kekerasan dari KKB, dan hingga tadi malam pukul 19.30 jenazah masih di Puskesmas Nduga. Kemudian rekan-rekan kami pagi ini konsentrasi untuk membantu mengevakuasi ke kampung halamannya. Dari korban meninggal dunia ke NTT itu ada 3, kemudian ke Sumatera Utara ada 1, kemudian 1 korban dimakamkan di Timika dan lainnya diterbangkan ke Sulawesi Selatan. Jadi mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kami baik TNI Polri yang ada di Timika, kemudian rencana Sekda dan Bupati juga akan tiba di Timika pagi ini untuk sama-sama melepas para korban, menghantarkan korban untuk diterbangkan ke kampung halamannya. Baik, Pak Kamal, ini sebenarnya kami ingin mengetahui ini sebenarnya awal kejadian itu seperti apa Pak? Bagaimana bisa jatuh segitu banyak korban? Jadi peristiwa ini ada 4 TKP atau 4 titik peristiwa. Yang pertama, informasi yang kita dapat adalah pagi-pagi itu kita dapat informasi sekitar pukul 10 ada korban 2. Ternyata setelah ditelusuri terus kemudian rekan-rekan kami
tiba di lokasi, ternyata korban cukup banyak sekali. TKP pertama itu ada truk dan sepeda motor. Itu ada 3 korban. Diduga korban ini ketika melintas di kawasan sekitar TKP, ada sekitar 15 sampai 20 kelompok kriminal bersenjata. 3 orang menggunakan laras panjang, 1 orang menggunakan senjata laras pendek, terus kemudian lainnya menggunakan alat perang, tiba-tiba menghentikan dan melakukan penembakan ke arah truk. Supir truk tidak lama kemudian kena ketika dia atret untuk melarikan diri, ia membawa truknya balik kanan, ternyata jadi korban, dan pengendara sepeda motor yang ada di belakangnya itu juga menjadi korban. Dibandai sama mereka, terus kemudian jarak 300 meter, TKP kedua itu ada warga masyarakat kelontong penjualan kebutuhan masyarakat sehari-hari di sekitar lokasi, tepatnya di jalan raya depan kelontong itu ada 6 yang warga masyarakat yang dibantai, dan di depan kelontong itu terlihat barang-barang jualan sudah dihamburkan oleh mereka. Di belakang penjualan kelontong ditemukan 1 jenazah. Kemudian rekan-rekan kami memperpanjang penyisiran lokasi. Di sekitar lokasi ditemukan lagi ada 1 warga meninggal dunia. Kemudian tidak jauh dari lokasi yang ketiga, kemudian lokasi keempat, itu ditemukan supir Bupati Nduga itu ditembak di samping mobil korban. Jadi semua korban ini ada 12, 10 meninggal dunia, 2 luka-luka. Namun kami dapat informasikan bahwa masyarakat yang di sana itu bukan mereka saja yang menjadi korban. Ada beberapa warga masyarakat ketika mereka membabi buta melakukan rentetan kejahatannya, itu masyarakat mengamankan diri. Dari beberapa korban juga kita dapat informasi dari masyarakat di sekitar lokasi yang dapat mengamankan diri. Bahkan juga ada informasi dari salah satu korban yang luka berat yang bisa komunikasi ke pos Polres Nduga. Jadi pada saat itu Kapolres langsung merespon, melakukan komunikasi dengan Satgas Damai Karten yang ada di sana dan rekan-rekan TNI, baik Kodim maupun Satgas, untuk berkolaborasi menuju lokasi TKP dan pembagian digas. Karena setelah mendapat informasi seperti itu, mereka bagi tugas untuk mengamankan, mengevakuasi para korban, baik yang hidup maupun yang meninggal, terus kemudian mengamankan sekitar TKP, mengamankan warga masyarakat yang ada di sekitar TKP untuk dievakuasi tempat yang nyaman, terus kemudian melakukan pencarian guna penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan yang kemarin pagi melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat. Baik, Pak Kamal, lalu untuk penyelidikan dan terutama dari pelaku ini apakah sudah diketahui Pak? Dan saat ini bagaimana dengan kondisi di TKP? Jadi setibanya rekan-rekan kami dari Satgas Damai Karten, khususnya Satgas Subsatgas Penegakan Hukum, setelah nyampe sana yang di-backup oleh rekan-rekan TNI dan dari Polres, Reskrim, itu mereka sudah tidak terlihat lagi di sekitar TKP. Mungkin kalau rekan-rekan tiba bersama dengan TNI di sana, mungkin akan terjadi kontak tembak. Namun demikian, rekan-rekan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan melakukan pencarian di beberapa titik di sekitar lokasi. Dalam arti katakan ada beberapa daerah-daerah hutan kecil yang ada di sekitar lokasi, ya, tidak jauh, tidak nyampe belasan kilo, terus kemudian disisir di daerah situ belum ditemukan. Yang pasti kami dapat informasi dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi adalah mereka dari kelompok Egyanus Kutuya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua dan juga Ketua Satgas Karten sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Semoga penyelidikan ini bisa terus berlanjut dan evakuasi terhadap korban dan juga masyarakat bisa aman terutama di Nduga Papua.